Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul dengan NIM 20051204026 dari S1 Teknik Informatika 2020B Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Yang pertama, standarisasi. Pengertian dan fungsi standarisasi. Standarisasi merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Fungsi dari standarisasi yaitu dapat digunakan banyak orang. Untuk sebuah hardware, kita harus mempunyai sebuah standarisasi untuk dapat menggunakannya pada banyak orang. Sebuah handphone harus memenuhi standar atau kriteria tertentu untuk dapat digunakan, seperti frekuensi sinyal yang dimiliki, apakah yang bisa dipakai pada handphone tersebut, dan lain sebagainya. Jadi intinya sebuah standarisasi ini harus dapat digunakan oleh banyak orang dan harus dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, memudahkan komunikasi satu sama lain. Komunikasi sangat penting dalam hidup kita. Kita ambil contoh, apabila terdapat sekumpulan komputer pada satu vendor A terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal LAN dengan protokol vendor tersebut. Kemudian ada sebuah komputer lain dari komputer dengan vendor B ingin terhubung ke dalam jaringan tersebut yang tidak memiliki protokol dari vendor A. Tentu komputer dari vendor B mengalami kesulitan untuk terhubung. Jadi sebuah standarisasi harus dibangun dan diberlakukan secara umum untuk memudahkan komunikasi antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Sebuah standarisasi bisa membantu kita dalam berbagai pekerjaan. Contohnya dalam pembuatan kabel jenis crossover dan straight. Terdapat standarisasi yang bisa kita gunakan yaitu T568A dan T568B. Untuk memudahkan kita dalam pembuatan jenis kabel tersebut. Apabila tidak terdapat standarisasi, tentu kita akan sedikit bingung dalam pembuatan kabel tersebut. Jadi, standarisasi dapat memudahkan kita dalam melakukan suatu pekerjaan. OSI versus TCP/IP. OSI layer atau OSI model, Open System Interconnection Model, adalah sebuah model jaringan yang dikembangkan oleh International Standard Organization di Eropa pada tahun 1977 yang bertujuan untuk menyeragamkan model jaringan agar tetap berkomunikasi. TCP/IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini paling banyak digunakan saat ini. OSI layer dan juga TCP/IP memiliki persamaan, yaitu masing-masing model menggunakan layer dalam menjelaskan proses komunikasi data. Kemudian memiliki application layer, meskipun terdapat perbedaan fungsi. Masing-masing memiliki transport dan internet atau network layer. Kemudian masing-masing menggunakan asumsi pengiriman paket data, cara packet switch dalam mencapai alamat tujuannya. Packet switch adalah metode pengiriman paket data di mana paket data dapat menempuh jalur atau path yang berbeda-beda dalam mencapai suatu alamat tujuan yang sama. Bahkan circuit switching yang digunakan pada analog telepon. Bagi network profesional, kedua model tersebut di atas harus dipelajari untuk memahami konsep dasar komunikasi data di jaringan. Kemudian perbedaan dari OSI layer dengan TCP/IP. Yang pertama, TCP dirancang lebih sederhana daripada OSI layer, yaitu hanya memiliki 4 layer saja. OSI layer memiliki 7 buah layer, yaitu physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan juga application layer. Sedangkan TCP yaitu network access layer, internet layer,
transport layer, dan juga application layer. Pada OSI, layer pertama yaitu physical layer. Layer physical bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card atau NIC dapat berinteraksi dengan media, kabel, atau radio. Yang kedua, data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, terjadi koreksi dari suatu kesalahan. Control flow atau flow control, pengalamatan perangkat keras, seperti halnya media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch beroperasi. Kemudian network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim maupun IP tujuan data. Selanjutnya layer 4 yaitu transport layer yang melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Session layer bertugas mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di layer ini ada protokol name recognition, NFS, dan SMP. Yang keenam, presentation layer yang bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Yang terakhir, layer 7 application layer, di mana terjadi interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja, menggunakan resource jaringan, untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu TCP layer ini merupakan suatu protokol spesifik atau bersifat khusus, sedangkan OSI layer merupakan suatu protokol independen atau berdiri sendiri. Yang ketiga, semua standar yang digunakan pada satu jaringan TCP layer bisa didapatkan secara percuma atau gratis, sedangkan untuk OSI layer harus didapatkan dengan berbayar pada berbagai situs di internet. Yang keempat, pada perkembangannya OSI layer sedikit terlambat karena memiliki layer yang cukup banyak, tidak seperti TCP layer. Yang kelima, OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Untuk jangka panjang, kemungkinan TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. Protokol di TCP/IP dan OSI model. Pada application layer dari TCP/IP maupun OSI ada HTTP, FTP, Telnet, NTP, DHCP, dan juga ping. Pada transport layer ada TCP dan UDP. Kemudian pada network layer ada IP, ERP, ICMP, dan IGMP. Pada network interface, sedangkan pada OSI model data link dan juga physical layernya menggunakan Ethernet. Perbandingan protokol TCP dengan UDP. Pada jaringan internet terdapat dua jenis protokol yang umum digunakan, yaitu UDP dan TCP. UDP merupakan singkatan dari User Data Protocol, sedangkan TCP adalah Transmission Control Protocol. Keduanya memang sangat erat dan sulit dipisahkan. Meski begitu, ternyata ada beberapa perbedaan di antara kedua protokol internet tersebut, meliputi koneksi. Apabila komputer Anda menggunakan UDP, maka Anda bisa berkomunikasi antar komputer tanpa perlu ada koneksi antar komputer yang menjadi host. Lain halnya dengan TCP yang memungkinkan untuk menghubungkan beberapa komputer untuk saling bertukar data. Kemudian pada karakteristiknya, UDP merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connectionless
atau tidak berbasis koneksi. Sedangkan TCP adalah kebalikannya, yaitu berbasis koneksi. Pada aplikasinya menggunakan protokol UDP dan TCP berbeda. Contoh untuk UDP adalah SNRPC, SNMP, DNS, dan TFTP. Lalu aplikasi untuk TCP yaitu FTP, SMTP, dan Telnet. Pada portnya, perbedaan UDP dan TCP. UDP menggunakan port 16 bit integer yang dibagi menjadi 3 bagian, yakni 49152, 65535 untuk ephemeral port, port 1, 1023 untuk well-known port, dan port 1024, 49151 untuk registered port. Sementara TCP menggunakan port 16 bit integer, di mana antar port satu sama lain harus berbeda. Yang terakhir pada transmisi data. Proses transmisi data UDP dilakukan dalam bentuk datagram yang memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan dan tidak urut. Berbeda dengan UDP, TCP memiliki 2 jalur yang digunakan untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan keluar. Dengan adanya 2 jalur tersebut, membuat proses pertukaran data jadi lebih efektif karena dilakukan secara bersamaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.